Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Yulia Meliani, pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 10. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu wirausaha produk teknologi, transportasi, dan logistik. Silakan kalian siapkan buku catatan kalian. Yuk, let's check this out. Transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi secara prinsip adalah proses perpindahan orang atau barang. Berpindah dapat menempuh dengan jarak dekat maupun dengan jarak sedang dan jarak jauh. Pada masa awal peradaban, manusia menggunakan cara paling sederhana untuk transportasi jarak jauh. Manusia menggunakan kemampuan tubuhnya untuk berpindah maupun memindahkan barang, yaitu dengan berjalan kaki serta menjinjing dan memikul barang bawaan di bahunya. Cara bawa tersebut hanya dapat digunakan untuk membawa barang yang tidak terlalu berat. Pada masa itu, barang utama yang dibawa adalah hewan buruan. Hewan buruan yang lebih berat dibawa dengan cara mengikatkan kaki hewan pada sebatang kayu. Kemudian batang kayu tersebut dipikul oleh 2 orang. Cara lain adalah dengan menggunakan batang-batang kayu untuk meletakkan barang bawaan dan menarik batang kayu tersebut. Kemudian manusia mulai menggunakan tenaga hewan untuk alat transportasi darat. Pada zaman dahulu, untuk mengarungi sungai, bangsa Mesir menggunakan perahu yang terbuat dari batang tumbuhan papirus. Sementara bangsa yang hidup di hutan tropis membuat perahu dari batang pohon kayu yang keras, seperti jati atau mahoni. Dan bangsa-bangsa yang ada di wilayah Asia menggunakan bambu untuk membuat rakit. Seiring berjalannya waktu, berkembanglah penemuan-penemuan baru seperti teknologi pembuatan jalan, teknologi balon udara, teknologi mesin uap, rel kereta api, pesawat udara, dan berbagai penemuan lainnya. Di zaman modern ini, pada kesehariannya, terdapat alat transportasi atau alat bantu perpindahan jarak sedang, diantaranya tangga atau eskalator. Pada perpindahan jarak pendek, manusia dapat menempuhnya dengan berjalan, sedangkan barang tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya pergerakan manusia. Contoh halnya seperti papan luncur untuk perpindahan jarak yang dekat. Yang kedua adalah timbangan untuk memindahkan air dari dalamnya sumur ke arah atas. Contoh yang terakhir adalah beberapa gelas yang dipindahkan dengan sebuah bakul dengan bantuan manusia. Alat transportasi barang bergantung pada jarak yang dilalui atau yang dilampaui, seperti jarak dekat, jarak sedang, dan jarak jauh. Berdasarkan medan yang dilalui, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah daratan, terdiri dari jalan setapak, tanjakan berbatu, lantai keramik, dan lain-lain. Yang kedua adalah air, terdiri dari sungai, danau, dan laut. Dan yang terakhir adalah udara.
Berdasarkan sistem penggeraknya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kartol, biasanya digunakan untuk pelayaran. Dan yang kedua adalah roda gigi, biasanya digunakan untuk alat mesin seperti mobil, pesawat, dan lainnya. Berdasarkan sistem kendalinya dibagi menjadi dua, yaitu barang yang dikendalikan oleh mesin dan barang yang dikendalikan oleh manusia. Berikut adalah contoh sistem kendali dari mesin. Berikut adalah contoh sistem kendali dari manusia. Profesi juga merupakan contoh sistem kendali dari manusia loh. Contohnya seperti pekerja otomotif, chef, dan lainnya. Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam transportasi dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Maka dapat dipahami bahwa transportasi adalah bagian dari kegiatan logistik. Kebutuhan logistik muncul sebagai kelanjutan dari kegiatan produksi. Contohnya adalah kegiatan pertanian, yaitu pasca panen. Logistik pasca panen dibutuhkan untuk memindahkan produk hasil panen ke tempat penyimpanan, menyimpan produk hasil panen, dan mengirim produk kepada konsumen. Transportasi dan penyimpanan produk hasil panen harus dapat menjaga kualitas produk tetap baik sehingga diterima oleh konsumen. Terdapat 6 faktor perancangan produk. Yang pertama, produk memiliki fungsi. Yang kedua, produk memiliki nilai kegunaan. Yang ketiga, adanya alat dan bahan atau material. Yang keempat, adanya teknik pembuatan, baik itu dengan teknik modern ataupun teknik tradisional. Yang kelima, adanya nilai estetis atau nilai keindahan pada produk tersebut. Dan yang terakhir adalah menentukan harga jual. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Perancangan produk bertujuan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan, dalam hal ini permasalahan transportasi dan logistik ya. Proses perancangan diawali dengan identifikasi permasalahan transportasi atau logistik yang ada di sekitar kita. Langkah selanjutnya adalah mencari ide sebagai solusi dari masalah tersebut. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui curah pendapat atau brainstorming yang dilakukan dalam ide meliputi bentuk, ukuran, wadah, tempat barang, sumber tenaga, kendali yang digunakan, sistem mekanik, dan lainnya. Dalam hal ini bisa kita jadikan sebuah sketsa atau sebuah gambar bentuk. Ini adalah contoh sketsa produk untuk permasalahan gelas jus, piring catering, dan panen jamur. Jadi pada step ini kita hanya membuat beberapa sketsa produk yang nantinya akan kita pilih untuk kita buat. Tahap yang selanjutnya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan mempertimbangkan teknis. Untuk mempertimbangkan produk, dibuatlah beberapa pertanyaan seperti
Bagaimana cara menggunakan produk tersebut? Apakah bahan dan teknik yang ada sudah tepat untuk diwujudkan? Apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia? Dan kalian juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan lainnya dengan sistem 5W+1H atau analisis SWOT. Berikut adalah contoh gambar hasil pengembangan dari sketsa produk sebelumnya. Tahap yang keempat adalah studi model atau membuat prototyping. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk teknologi transportasi dan logistik yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan membuat studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun material yang mirip dengan material asli. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produk teknologi yang akan dibuat. Nah, ini adalah contoh prototype atau studi model yang sudah dibuat. Biasanya prototype ini dibuat dengan ukuran 1:2. Jadi produknya itu lebih kecil dan bahannya beda dengan bahan aslinya. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang sangat bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Setelah desain akhir ditentukan, barulah kita dapat memproduksi barang untuk kebutuhan logistik dan transportasi. Oke anak-anak, alhamdulillah itu dia materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalian salin ke dalam buku catatan kalian. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian komen ke kolom komentar di bawah ini. Oke, for all students, please stay at home and save yourself. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.